Kabut turun perlahan di atas lembah Kamut Tibur. Dari balik pohon-pohon tinggi dan tanah subur yang basah oleh embun pagi. Tampak sekelompok anak muda menyiapkan tifa, hiasan kepala, dan anyaman noken. Mereka adalah kelompok budaya Bunani, penjaga nilai-nilai luhur suku Mei di tanah Mepako. Bunani bukan sekedar nama, ia adalah napas kehidupan. Simbol dari kebersamaan dan gotong royong, sebuah falsafah yang singkat dalam satu kalimat sakral. Orang Mei hidup karena kebersamaan dan gotong royong. Budaya demogere deka manano deka Kosapa budaya deka manano Di tanah Mei, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. Setiap gunung, batu, air, dan angin memiliki roh kehidupan. Filosofi kehidupan lahir dari kesadaran itu bahwa manusia hanya bisa bertahan bila hidup saling menopang. Dalam pandangan leluhur Mei, setiap orang adalah bagian dari satu tubuh besar sebagai tanah tempat asal, tempat makan, dan tempat kembali. Maka setiap langkah di tanah ini harus disertai hormat kepada alam. Bekerja di kebun, berburu di hutan, atau membangun rumah, semuanya dilakukan dengan rasa syukur dan saling bantu. Inilah dasar dari kebersamaan Mei. Ketika seseorang membuka kebun baru, semua keluarga datang membantu. Ketika panen tiba, hasilnya dibagi untuk semua. Begitu pula ketika ada kesedihan. Seluruh kampung ikut berbagi air mata. Disitulah falsafah suku Mei menemukan maknanya yang dalam. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Nilai pertama yang dijunjung tinggi oleh kelompok budaya Bunani yang memiliki keterikatan dengan tanah dan alam. Tanah bukan sekedar pangan, melainkan bagian dari diri. Bagi orang Mei, tanah adalah ibu, air adalah darah, dan hutan adalah naungan kehidupan. Dalam setiap tarian Bunani, gerak kaki yang menghentak tanah bukanlah sekedar ritme, tetapi penghormatan terhadap bumi tempat berpijak. Suara tifa adalah gema jantung alam, dan setiap lagu tradisi adalah doa untuk kesuburan serta kedamaian.
Nilai kedua adalah kebersamaan dalam gotong royong. Orang Mei percaya bahwa satu orang tidak bisa hidup sendiri. Semua pekerjaan besar akan menjadi ringan jika dilakukan bersama. Ketika rumah dibangun, semua saudara dan tetangga datang membawa batu, kayu, dan tali. Tidak ada upah. Yang ada hanya sukacita karena bisa membantu. Saat pesta adat digelar, semua keluarga menyumbang babi, ubi, dan daun keladi. Semua ikut makan, semua ikut menari. Obai adalah jantung kehidupan sosial Mei. Tanpanya tidak ada kedamaian, tidak ada persaudaraan, tidak ada masa depan. Leluhur Mei mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta. Nilai ketiga adalah kearifan lokal dalam kehidupan sederhana. Leluhur Mei mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan hati yang tulus, tangan yang bekerja, dan hidup yang bersyukur. Dalam keseharian, orang Mei hidup sederhana, makan dari hasil kebun, dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Kelompok budaya Bunani mempraktikkan nilai ini dalam setiap kegiatan seni, musik, dan pelatihan generasi muda. Mereka mengajarkan cara membuat noken, menenun, menari, dan bercerita tentang asal-usul suku Mei. Semua dilakukan dengan semangat berbagi, bukan mencari keuntungan. Kearifan lokal menjadi sumber kebijaksanaan untuk tetap rendah hati dan bersyukur dalam segala keadaan. Menjadi Mei dari lembah kamu adalah sebuah kebanggaan. Di tanah ini, Bunani tumbuh sebagai simbol identitas, penjaga nilai dan kebudayaan di tengah arus modernisasi. Bunani bukan hanya kelompok seni, tetapi juga jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia menghubungkan generasi muda dengan akar leluhur, membangun kesadaran bahwa budaya adalah kekuatan bangsa. Harapan kelompok Bunani sederhana, agar anak-anak Mei tidak lupa pada bahasa, tarian, dan nilai-nilai tanahnya. Agar dunia tahu bahwa di balik kabut lembah kamu, hidup sebuah peradaban yang kaya dan luhur. Dari tanah Mugou di Kamu Timur, Bunani berdiri tegak membawa pesan leluhur. Orang Mei hidup karena kebersamaan dan gotong royong. Selama nilai itu hidup, selama tanah ini dijaga, maka semangat Mei tidak akan pernah padam.